Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Jadi kali ini kita mau bahas terkait biaya waktu ngecor dak ya, dengan metode manual dengan bantuan alat cor lift. Kurang lebih kayak gini nih pelaksanaannya. Jadi beton masukkan ke molen, semen pasir dimasukkan ke molen, ya kan. Habis itu sama dia nanti diangkat ke atas, terus pakai talang, talangnya disupport, diarahkan ke area yang mau dicor kayak gitu. Jadi ini pekerjanya udah spesialis dari sisi penyedia jasa cor liftnya, udah termasuk molennya sama bucket lift cornya ya, sama alat-alat segala macamnya lah. Terus untuk beberapa dokumentasinya, nah ini pada saat ngecor, jadi dia di atas itu pakai talang-talang gitu ya untuk menyalurkan. Ada juga yang metodenya pakai gerobak gitu ya, pakai gerobak angkong gitu disorong-sorong. Terus ini pada saat memasukkan dari pasir, semen sama kerikilnya ke molen, habis itu dari molen itu langsung dimasukkan ke bucket terus diangkat. Ini prosesnya. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 10 orangan ya. Jadi di situ semen harus sudah standby, material pasir sama split harus sudah standby, termasuk air juga karena air sangat banyak konsumsinya ya. Air, ini prosesnya, ini pada saat pengecoran ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berapa sih sebenarnya biaya yang dipakai waktu ngedak beton, cor lift betonnya dibandingkan sama kalau misalnya kita pakai ready mix, pakai concrete pump sama truk molen kayak gitu. Di sini saya udah bikin perbandingannya. Jadi ini adalah pelaksanaan dulu berdasarkan pekerjaan yang benar-benar saya kerjakan ya. Jadi di video yang sebelumnya saya udah nyampein biaya untuk bikin rumah tingkat, biaya strukturnya. Nah, ini pekerjaan itu dilakukan di bulan November 2022 ya, tanggal 11 November. Jadi di sini ada di pasir sama splitnya, ada jasa cor liftnya, ya kan, ada jasa cor liftnya. Ya, sewa terpal segala macam, semen sama tukang. Terus ini ada material ya. Kalau yang lain-lain ini cuman pada saat bekisting. Terus jadi kesimpulannya, jadi kalau beli ready mix itu waktu itu saya membandingkan, jadi ada beberapa subkon atau beberapa penyedia jasa ready mix yang nggak perlu saya sebutin. Untuk K225 itu harganya ada yang 730.000 per kubik sama 780.000 per kubik. Nah, volumenya itu adalah yang mau saya cor adalah 32 kubik ya, udah saya hitung sendiri. Terus jadi mereka itu hanya menyediakan betonnya aja. Terus kita juga harus sewa concrete pump. Nah, jadi harga total betonnya itu adalah kalau dikalikan ini ada sekitar 23 sampai 25 juta kurang lebih. Kayak gitu kan ya. Terus kalau ini ditambah concrete pump, dan untuk pengecornya sendiri kita harus menggunakan tukangnya kita. Tukangnya kita sendiri ya kurang lebih 6 orang 800 ribuan lah sehari. Jadi total itu 27,6 sama 28,929. Jadi kurang lebih ya 29 jutaan lah kalau misalnya kita pakai ready mix untuk volume 32 kubik. Dan ini mutunya juga K225. Terus saya bikin waktu itu membandingkan kalau kita ngecor manual, dan mutunya lebih bagus ya pakai K250. Jadi kalau K225 itu kan perbandingan campurannya 1, 2, 3, perbandingan berat 1 kg semen, 2 kg pasir, 3 kg kerikil. Nah, kalau K250 itu dari SNI itu 1 banding 1,6, 1 banding 2,7 untuk kerikilnya. Jadi kalau ini dari SNI. Terus kalau diproporsikan ya, jadi kalau tukang itu mungkin agak susah kilogramnya, jadi kita bandingkan dengan ember. Jadi satu sak semen berapa ember pasir, berapa ember kerikil, sama airnya berapa ember. Nah, jadi satu sak semen itu dicampur sama 2,5 ember 20 literan pasir sama 4,5 ember 20 literan kerikil kayak gitu. Jadi ini satu sak semen 2,5
ember pasir sama 4,5 ember split ini kita kasih tahu ke tukang cor liftnya. Jadi pada saat itu saya untuk volume 32 meter kubik itu memerlukan semen 250 sak, habis itu pasirnya itu 3 rit, ya waktu itu dapat 1 juta satu ritnya dengan volume 8 kubik per rit, terus splitnya juga 2 rit dengan volume 8 kubik sama kurang lebih 7 sampai 8 kubik per ritnya. Ini hasil ngecor juga masih sisa. Terus volume chore liftnya itu dihitung 207 meter persegi lah. Ini udah include sama baloknya dan lain sebagainya. Jadi jasa chore lift itu sekitar 35 sampai 40 sekian ribu per meter persegi ya. Jadi bukan per meter kubik tapi ini per meter persegi. Per meter persegi. Jadi kita dapat waktu itu 8.300.000 per meter persegi, udah include makan, udah sama alat dan nggak ada biaya-biaya lainnya, bersih pokoknya segini. Dan tukang kita di hari itu juga kita liburkan, cuman ada 1-2 orang doang untuk standby ketika hujan kayak gitu. Jadi totalnya untuk ngecor dengan manual, campuran manual dan biaya cor lift totalnya adalah 25 juta sekian ya, kurang lebih 25 juta pas. Kalau dibandingkan dengan cor ready mix itu kita bisa hemat 2,5 juta sampai dengan 3,9 jutaan kayak gitu. Ya itu lumayan lah sebenarnya. Cuman emang waktunya lama gitu. Jadi kalau concernnya waktu, kalau volume banyak ya mungkin eh, harus pakai ready mix sama concrete pump. Soalnya ini waktu itu ngerjainnya kurang lebih 8 jaman ya. Jadi dari start jam 10 pagi, selesainya itu maghrib. Itu zuhur juga nggak istirahat gitu. Istirahat cuma sebentar aja sih tapi. Jadi hitungannya kurang lebih 7 sampai 8 jaman. Nah, itu untuk 32 kubik. Bayangin kalau misalnya ngecornya itu lebih dari 30 kubik, itu pasti butuh waktu yang lebih lama lagi kayak gitu. Jadi kayak gini kurang lebih perbandingannya per meter persegi 40 sekian ribu dan totalnya 8,3 juta. Jadi overall itu masih lebih murah dengan mutu beton yang lebih bagus, ya kan? Mutu beton yang lebih bagus itu kita tetap dapat lebih murah. Kalau misalnya sama-sama K225 itu mungkin lebih murah lagi, tapi saya di sini milih K250 karena kan kita ngecornya manual ya. Jadi quality control di lapangannya juga ya pada saat penuangan air itu mungkin kurang presisi, jadi saya kasih spare jadi K250 tapi tetap overall lebih murah. Kurang lebih dari situ ya saya simpulkan bahwa kalau ngecor pakai cor lift itu dengan metode manual lebih murah. Cuman emang concernnya kalau volume cornya banyak itu butuh waktu yang lama kayak itu. Nanti harus ada stop cor dan sebagainya. Karena ini udah seharian. Jadi setting datang itu jam 9-an, setengah 9-an baru mulai ngecor itu naikin pertama itu jam 10-an kayak gitu. Dan selesainya jam 6 sore. Kurang lebih kayak gitu pengalaman dari saya. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak.